Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ara Tutor 87. Kali ini Ara Tutor membagikan tutorial cara membuat cover cup escudo ya lor. Bahan-bahan itu sudah saya tulis di video, silahkan disimak. Ini bahan-bahannya lor. Pertama ada thinner ini untuk mencuci kuas yang sudah dipakai ya lor. Ada wadah, ada solasi kertas, cutter, ada katalis ini adalah pengeras ya lor, pengeras resin. Yang ungu ini resin, bahan utama ini. Dan selanjutnya ada kuas, ini berapa dim lupa saya. Yang ini matte fiber atau serat fiber, dan sampingnya ini ada talek yang seperti tepung, itu talek. Wadah lagi buat ngecam lor. Bor itu hanya untuk mengaduk saja. Ini escudo tahun nggak tahu, lupa saya, tahun 9 berapa gitu. Pertama kita tutup cup escudonya ya lor, pakai solasi kertas. Jangan cuma cupnya ya lor, samping-sampingnya itu juga ditutup biar nanti kalau ada resin yang netes nggak ngenai cat. Kalau terkena resin pasti rusak lor. Ini saya tutup 2 lapis lor ya, biar cat bawaan mobil aman. Selanjutnya kita siapkan gel coat. Gel coat itu adalah campuran antara resin dan talek. Ini taleknya yang putih-putih seperti tepung itu, dan resinnya ini yang cairan warna ungu ini. Jangan terlalu kental ya lor, kira-kira aja. Untuk bahan dan harga sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dilihat. Jika ingin belajar membuat sendiri bisa dilihat bahan dan harganya di deskripsi. Di setiap kota harga nggak sama ya lor ya. Diaduk manual juga nggak apa-apa kalau nggak ada bor. Yang penting tercampur semua. Tingkat kekentalannya segitu ya lor, jangan kental-kental, nanti dikuaskan nggak enak. Segitu lor. Nah seperti itu lor. Dikasih pigmen juga nggak apa-apa, biar kelihatan yang mana yang sudah dioles sama yang belum. Sebenarnya ini nggak usah dikasih gel coat, nggak apa-apa lor, langsung fiber aja. Ini tujuan saya kasih gel coat ini biar permukaan dalamnya nanti halus. Jangan lupa sebelum dioleskan gel coatnya dikasih katalis ya lor. Kalau lupa ngasih katalis nggak bakal kering meskipun berbulan-bulan. Setelah dikasih katalis, aduk hingga rata, hingga tercampur rata. Jika katalisnya banyak, lakukan dengan cepat ya lor, biar enggak keduluan kering, kedisian garing. Setelah gel coat kering, tempelkan matte fiber atau serat fibernya. Itu kan ada sisa loh, dipotong aja, lumayan bisa dipakai lagi. Eman-eman lor, masih bisa dipakai lagi itu potongannya. Dipres aja nggak apa-apa. Lakukan proses tahap ini 2-3 lapis ya lor, biar tebel, biar nggak lentur, biar nggak terlalu lentur. Setelah dirasa sudah nutup semua, lalu
kita cocol pakai resin plus katalis saja, nggak usah pakai talet. Lakukan dengan cepat ya lor, biar nggak kering duluan. Jangan lupa setelah dipakai kuasnya jangan lupa dicuci pakai thinner ya lor, biar nggak kaku itu apa ya, kering lah, mengeras. 2-3 lapis ya lor, biar nggak tipis. Perlu bagian pinggir ditebelin nggak apa-apa itu. Oh ya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya lor, karena subscribe itu gratis. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah ini sudah kering lor, sekitar 2 jam 3 jam kering, lalu bisa dilepas ini. Selanjutnya kita buat motifnya lor, bentuknya. Ini berhubung saya sudah punya cetakan taruna, ini untuk taruna ini saya mau ambil ini aja, soalnya kalau ngemal lagi pakai kertas kelamaan lor. Memanfaatkan yang sudah ada ya lor, daripada ngemal lagi nanti kelamaan. Untuk tahu prosesnya pembuatan ini ada di video saya sebelumnya, judulnya Taruna Menolak Tua itu. Di situ prosesnya lengkap, mulai dari motong kertas, nempelin kertas. Iya ini jadinya. Ini cairan biru ini lor, sebelum ini kan mau nyetak ini, sebelum saya cetak dikasih itu namanya PVA. PVA itu anti lengket ya lor, pengganti mirror glass. Berhubung mirror glass saya habis, saya gunakan ini aja. Malah enakan ini menurut saya, dicuci pakai air sudah hilang. Kalau mirror glass itu ngilanginnya agak kesulitan. Yang rata ya lor, ini cuma saya ambil bagian tengahnya saja untuk saya tempelkan di cup es kudo tadi. Tadi kan masih polos punya es kudo, nanti dikasih ini. Siapkan gel coat, dikasih katalis. Ini saya kasih pigmen warna pink ya lor. Ya tujuannya ya biar kelihatan mana yang sudah dioles dan mana yang belum. Itu ada tulisan taruna, itu saya tutup pakai malam itu mainan anak-anak itu loh, biar nanti jadinya polos, nggak ada tulisannya. Oles yang rata. Ini cuma saya ambil bagian tengahnya aja loh. Setelah agak kering dikasih serat fiber, lalu dicocol pakai resin plus katalis saja, nggak usah pakai talet. Saya ingatkan kembali, kuas jangan lupa dicuci pakai thinner ya lur. Setelah dipakai, sebelum mengeras cuci pakai thinner. Ini saya buat 2 lapis saja lur. Nyocolnya pakai resin plus katalis aja ya lor, jangan lupa nggak perlu pakai talek, biar bisa langsung meresap ke serat fibernya. Ini berhubung bentuknya lekuk-lekuk, banyak lekukan, ini saya remas dulu serat fibernya biar bisa lentur, biar bisa mengikuti bentuk dari cetakan ini, biar nggak ada gelembung. Pelan-pelan, dikit-dikit, nggak usah keburu-buru. Saatnya setelah kering ini lor, saatnya kita lepas.
siapkan congkelan. Itu saya pakai congkelan pisau yang sudah saya tumpulkan lur, sama itu paralon. Congkel bagian tepi dulu ya lur. Kalau tepi sudah semua, nanti lanjut bagian tengah. Lalu kita sogok pakai paralon, kita tusuk-tusuk sampai melepas semua. Nah, jadi lur. Nah, itu tulisan Taruna itu dari malam tadi, ketut nemplek rono lur. Setelah ini kita potong, lalu kita tempelkan di kap escudo tadi. Kita bukan potong, dirapikan pinggirnya. Nah, ini kap yang lepas dari kap asli escudo tadi. Nah, setelah itu kita tempelkan di sini, kita potong dulu ya lor. Jangan asal tempelkan lor, diukur. Untuk membuat yang pink itu model tengahnya itu pakai kertas juga bisa lor, ada di video saya. Ini berhubung saya sudah punya, jadi enggak langsung aja saya cetak, daripada buat lagi nanti malah terlalu panjang videonya. Kalau pengen nyimak, simak aja di video saya sebelumnya, itu Taruna menolak tua, itu komplit lengkap videonya mulai dari nol. Kalau dirasa sudah pas, kita kunci pakai lem Korea, lem G. Untuk sambungan kita sambung pakai matte fiber ya lor, pakai serat fiber, nggak usah lebar-lebar, secukupnya aja. Ini kan halus ta lor, yang warna pink itu modelnya itu kan halus. Ini sebelum saya sambung, saya kasari dulu pakai amplas nomor berapa ini, 80 kalau nggak salah. Kasari dulu biar nempel lor, biar nyakot. Nah, itu saya tutup bagian itu. Kalau di Taruna itu lubang untuk nozzle wiper itu lor, moncrote banyu lor, nggih, moncrote banyu wiper lor. Ini kalau di escudo enggak lewat kap, nozzle wipernya ikut di belakangnya kap, enggak ikut di kap. Saatnya kita sambung lor, kita satukan pakai serat fiber secukupnya aja, kira-kira ya 2 cm atau 3 cm gitu. Nah, tempelkan lalu dicocol. Ini adalah proses membuat master ya lor, bukan yang dipasang di mobil nanti. Ini cuma buat master. Kalau yang dipasang di mobil pakai ini terlalu berat lor, nanti malah bebannya tambah berat, mobil jadi kabotan. Semua tepi disambung ya lor. Setelah proses ini selesai, ini tadi yang kap lepasan dari kap escudo kan masih kasar lor, kita haluskan pakai gerinda, pakai amplas tempel itu. Soalnya yang halus yang bagian dalam ini tadi, yang luar masih kasar, perlu dihaluskan, lalu setelah itu didempul. Yang saatnya dihaluskan lor, sebelum masuk tahap pendempulan, biar irit dempul. Jangan lupa pakai masker ya lor.
saya buat dempul dari cilkut lah ya, tapi agak kental. Kentalan kalau bisa dimirip-miripkan seperti dempul itu loh. Ini tujuannya untuk menghemat dempul loh. Cukup resin plus talek saja, dirasa kurang kental ditambah katalis, salah lur, ditambah talek. Ini juga saya kasih pigmen warna merah tapi dikit biar warnanya sama, itu seperti itu, pink. Sebelum dioles jangan lupa dikasih katalis ya lur. Kelupaan ngasih katalis malah nggak kering-kering. Nggak usah tebel-tebel ya, tipis saja, soalnya kan udah rata, ini cuma banyak pori-porinya saja. Ini hanya untuk menutup pori-pori. Selain itu juga menghemat dempul. Perbedaan cilkut sama dempul ini loh. Kalau cilkut ini kalau kering waduh keras banget, ngamplas pakai tangan nggak kuat loh, kiu keju loh. Harus pakai gerinda. Jadi nanti tinggal dempul sedikit aja kalau udah dikasih ini. Kalau pakai cilkut ini nanti sewaktu diamplas pasti ada pori-porinya lagi, nggak bisa langsung nutup kayak dempul. Itu bagian samping itu ada lekukan, itu juga saya bentuk pakai cilkut, saya tebelin. Ini berat banget lor, jadi yang dipasang di mobil nanti bukan ini cuma buat master aja ini. Karena begitu banyak tambalan tadi yang bikin berat. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga video dari saya bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa komentar ya lor kalau ada kritik dan saran, biar saya bisa lebih apa ya, lebih bisa membuat video yang lebih baik lagi dan menarik lagi. Lama nggak upload karena kan habis sakit lor, habis sakit tipes saya, hampir 2 bulan nggak kerja. Setelah kering dihaluskan lagi pakai gerinda ya lor. Ini belum langsung halus lor ya, masih ada pori-porinya ini. Setelah ini kita dempul, jadi dempulnya ngirit nah tadi. Kalau bicara rata ini sudah rata, cuma banyak pori-porinya, pasti harus kita dempul lagi untuk menutup pori-pori. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya lor. Lanjut proses pendempulan. Sebenarnya tipis saja nggak apa-apa loh, tujuannya untuk menutup pori-pori saja. Ini terlalu tebal ini.
Berhubung yang tengah itu sudah halus, nggak perlu saya dempul. Tunggu hingga kering, setelah itu kita amplas sampai halus, sampai nomor 1000. Untuk pengamplasan kalau masih kasar gini nggak perlu pakai air, nggak apa-apa. Kalau udah di angka amplas nomor 1000 pakai air ya lor, biar amplas juga awet, biar dempul juga empuk. Manual aja loh, kalau pakai gerinda nanti ke Boso Jawa nih keseseran loh, keseseran malah jeru nanti tatunya. Tatu ini jeru, tatu jeru. Bicara keju yo keju lor, nggak tangan. Nah ini lor, ini saya kasih variasi sedikit biar nggak sama persis kayak punya Etaruna, biar ada perbedaan dikit. Ini umpamanya sirip lor, umpamanya sirip. Ini karton ini cuma buat cetakan ya lor, nanti yang ditempelkan bukan kartonnya, ini cuma buat cetakan siripnya saja. Setelah cetakannya jadi, siapkan jilkut encer, lem pakai lem Korea, berisolasi pada bagian sambungan biar nggak ada bocor. Siapkan jilkut encer aja ya lor, nggak usah kental-kental. Sebelum dituang ke cetakan kertas tadi, jangan lupa dikasih katalis. Wis setelan kinco lho iki, resin plus katalis itu udah setelan. Ada resin pasti ada katalis. Dituang sampai penuh, lalu dibiarkan hingga kering. Setelah kering kita lepas lur ya, kita lepas kertasnya. Nah ini jadinya lur, seperti anu lur, kayak sosis segitiga. Mirip sosis tapi keras banget ini lur. Lah itu kita ratakan pakai amplas, gosok-gosok lur. Untuk menempelkan tadi juga pakai jilkut lor. Jilkutnya agak kental ya lor, biar nggak ndelewer, biar nggak ndeletek. Katalisnya ojo lali lor, ditempelkan, diukur yang rata lur, kanan kiri dibagi yang rata. Nah setelah ditempelkan ini lur, setelah ini saya mau buat emblem biar nggak polosan lur. Pertama buat pola tulisan dulu ya lur. Ini face ini artinya lur, Vitara Escudo Sidekick. Jadi ketiga mobil ini bisa sama, bisa pakai semua. Pertama siapkan kaca, lalu beri pembatas di sampingnya, itu ukur sesuai pola tulisan. Pembatasnya itu dari spon nati itu lur, ketinggian kira-kira 4 mili.
Lalu buat jilkut yang encer, lalu setelah diberi katalis tuangkan pada kaca tadi. Ini mau tulisan apa saja bisa lor, nggak harus fast. Kalau sudah setengah kering, bukan kering ya lor, setengah kering, lalu tempelkan pola gambar pakai pulpen. Setelah itu kita potong. Ini masih setengah kering ya lor, biar dipotongnya empuk. Kalau setengah kering itu di cutter. Kalau udah kering, aduh nggak cerdas cutternya, nggak mempan di cutter. Kemampu ini lor, belum benar-benar kering, masih setengah kering. Lakukan proses ini dengan cepat ya lor, sebelum jilkutnya mengeras seperti batu. Lalu kita lepas. Kalau sudah kering kita ratakan pakai amplas lagi. Terakhir pakai amplas paling halus nomor 1000 atau 600 nggak apa-apa, pakai air ya lor, biar bentuknya nggak terlalu ngotak-ngotak, biar agak oval itu samping-sampingnya. Udah jadi loh. Untuk menempelkan ini di cup juga pakai jilkut gak kental. Rencana mau saya tempelkan di sini loh. Ini dihilangkan juga bisa, ganti tulisan juga bisa. Ini sudah saya amplas semua loh ya, pakai terakhir nomor 1000, udah halus, udah siap kita buat cetakan ini. Ini namanya masih master. Sebelum kita buat cetakan, pinggiran dari media ini kita kasih karton atau kertas karton loh, biar nanti memudahkan saat mencetak, saat melepas. Seluruh tepi dikasih karton ya loh. Saatnya kita buat cetakan lor. Masternya sudah jadi. Ini saya pakai PVA, pakai mirror glass juga nggak apa-apa, tapi saya lebih suka pakai PVA. Bersihnya mudah lor kalau PVA itu, cukup pakai air sudah hilang. Yang rata, jangan ada yang kelewatan ya lor. Kalau ada yang kelewatan susah dilepas, lengket, karena lengket malah rusak nanti. Tunggu PVA sampai kering, lanjut oles jilkut plus katalis. Nah itu sengaja saya kasih pigmen warna biru lor jilkutnya, biar kelihatan antara yang sudah dioles dan yang belum dioles. Berhubung ini mau dibuat cetakan, jilkutnya dibuat tebal 3 lapis saja lor, biar kuat, biar nggak ada keropos, biar nggak ada gelembung. Buat yang tebal aja nggak apa-apa ini lor, soalnya mau dibuat cetakan. Jadi seandainya kalau ada yang berminat kan tinggal nyetak aja. Itu tulisan juga bisa diganti, bisa dihilangkan atau diganti tulisan lain juga bisa. Ini setelah jilkut kering dikasih fiber ya lor. Ini saya kasih 3 lapis, 4 juga nggak apa-apa, malah lebih bagus, malah lebih kuat.
dirasa sudah tertutup semua, sudah 4 lapis atau 3 lapis. Tunggu hingga kering, saatnya kita melepas lur. Untuk pengeringan sekitar 2-3 jam ini lur, atau lebih juga enggak, malah lebih bagus, atau 1 hari atau keesokan harinya dilepas gitu, biar nggak molet. Jangan lupa kuasnya dicuci ya lur. Nah ini sudah kering lur, dibalik, saatnya melepasin lur. Jangan lupa dicongkel bagian pinggirnya dulu. Pisaunya jangan yang landep ya lur, landep ya apa ya, tajam. Pisaunya ditombolkan dulu, setelah itu disogok-sogok bagian yang tengah. Nah lepas lur. Lalu rapikan bagian tepi, setelah itu kita amplas halus biar nanti buat nyetak hasilnya juga halus, hasilnya glowing, hasilnya kilap lor. Jadi nggak perlu dempol lagi. Amplas nomor 1000 pakai air ya lor. Nah, cetakan sudah siap untuk digunakan mencetak masal lor. Untuk proses cetak dan finishing ada di part 2 ya lor. Jangan lupa simak terus video dari Ara Tutor 87. Udah cukup sampai di sini dulu part 1. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.